Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam di mana berada yang seiman dan seagama, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dijadikan orang-orang yang ahli kos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, terselamatkan urusan dunia akhirat, selalu mendapat rahman rahim Allah, terselamatkan sampai hari abadi. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan masih lanjutan pesan Eyang Syekh Siti Jenar yang menerangkan tentang perjuangannya masa dulu, yaitu adalah memasukkan karakter Islam menjadi akhlak kehidupan Jawa. Memasukkan karakter Islam menjadi akhlak kehidupan orang Jawa. Karena ini sudah internasional juga, tidak Jawa, hanya tidak Jawa tapi ya internasional, intinya kan di situ. Ini tata bahasanya adalah seperti itu, kehidupan orang Jawa. Yang dimaksud dari Eyang Syekh Siti Jenar tadi sudah dikisahkan untuk meluruskan antara budaya dan keyakinan, akhlak dan keyakinan, agama dan seterusnya. Intinya di situ. Yang dimaksud setelah Eyang Syekh Siti Jenar membangun masyarakat pantai utara untuk memasukkan karakter Islam, itu emang cukup rumit, cukup susah. Sekarang pun juga cukup susah, tidak ada perbedaan. Islam itu supaya menjadi karakter, maka dari atas tadi selalu dibentuk, roh dan jiwanya diarahkan dibentuk lebih awal. Seperti pengkajian kecil ini, itu dasar asal usulnya kan juga seperti itu. Orang banyak, digembleng karakternya, diarahkan sebelum menginjak pelajaran-pelajaran yang sangat jauh. Semuanya teruji, roh dan jiwanya digembleng, dibentuk sistem karakter Islam, diisi dengan karakter Islam, akhlaknya dibentuk bertahun-tahun. Ternyata apa? Dari jumlah ratusan orang yang ada tinggal 10%, intinya di situ. Kita juga tidak tahu asal usulnya. Wong pesen ini kan baru tadi pagi. Padahal kita mengajarkan bentuk itu sudah mulai tahun 2003. Intinya kita tidak tahu kalau pesan-pesannya bentuknya sama. Sebenarnya perjuangan guru-guru mursyid masa dulu dengan sekarang itu tidak jauh berbeda. Yang berbeda cuma tingkatan ilmu, kalau teorinya sama. Kalau ilmu yang diajarkan semasa Eyang Syekh Siti Jenar itu adalah ilmu-ilmu Islam murni yang sangat tinggi. Tapi kalau pelajaran dari Eyang Syekh Siti Jenar terus diajarkan secara langsung, zaman sekarang itu malah tidak nyambung. Sebabnya apa? Pada umumnya ajaran-ajaran yang sudah ada itu masih bentuk istilahnya tingkatan rendah. Menurut ucapan dia, Islam yang dipelajari sekarang itu baru tingkatan kulit, belum menginjak isi.
Padahal di situ ada 4 rangkaian. Ada kulit, ada isi, ada daging, ada sumsum menurut dia. Ada 4 tingkatan. Seperti kemarin itu kan ada istilahnya baru mencapai tingkatan syariat sebatas tenggorokan, yang kusuk mencapai tingkatan hijab roh, hijab hati, yang sudah agak tinggi itu masuk hijab roh. Ada nur, ada sukmo, itu rangkaiannya 77. Tapi nanti kalau sudah mencapai tingkatan tinggi itu adalah sudah tidak ada doa, tidak ada kalimah. Yang ada itu adalah nurnya yang ada pada dada kita berhubungan dengan nurnya Allah, selalu tertuntun. Tidak ada lain, hanya kebesaran Allah yang ada pada dada kita. Maka bisa disebut istilahnya itu manunggal Allah. Bentuknya seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatannya itu banyak sekali. Maka penjabaran-penjabaran perjalanan Islam itu jangan dianggap mudah. Sebenarnya perjalanan Islam yang ada ini perjalanannya sangat jauh. Kadang-kadang kita baru mencapai tingkatan khusyuk saja itu sudah besar kepala. Padahal enggak, itu masih banyak tingkatan-tingkatan yang semakin dalam. Itu menurut pesan Eyang Siti Jenar. Jadi intinya kita belajar Islam jangan dibatasi sedangkal itu. Islam sangat luas, Islam sangat jauh. Seperti karakter-karakter Islam yang dimasukkan dalam akhlak kehidupan orang Jawa itu benar-benar sangat jauh, sangat tinggi. Maka zaman dulu peserta Eyang Siti Jenar itu sangat kecil, 1 dibanding 1000 intinya. Maka sampai sekarang pun bentuknya masih seperti itu. Ibaratnya yang ada itu 1000, yang menggunakan akhlak roh dan jiwa Eyang Siti Jenar itu 1. Sampai sekarang pun masih bentuknya seperti itu. Sangat beda. Tapi untuk kita yaitu adalah harus bisa merangkum dari apa yang ada dan bisa menjiwai roh dan jiwa ajaran Eyang Siti Jenar. Sebab dua-duanya tidak ada titik yang salah. Maka kita harus bisa menyikapi dan bisa menghayati apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita. Intinya di situ. Jadi semasa Eyang Siti Jenar itu intinya dia memisahkan karakter Islam yang sangat lurus. Jadi akhlak Al-Quran, akhlak Islam, budaya Islam yang dibawa oleh dia itu lurus, tidak mau dicampur, supaya nanti hasilnya benar-benar berkualitas. Intinya di situ. Maka yang mencapai tingkatan-tingkatan hening itu adalah ajaran Eyang Siti Jenar, yang bisa hubungan antara roh orang hidup dengan rohnya orang mati. Itu adalah ajaran dia, yang mengajarkan mulai syariat, ada torekoh, ada hakikat, marifat, hening. Itu adalah diajarkan dia. Itu bersumber dari ilmu-ilmu yang dibawa dia. Terbukti. Terus kisah-kisah wali-wali yang lain juga banyak, nanti kita akan jabarkan. Ini menjabarkan 1 titik saja cukup banyak, tidak selesai 1 atau 2 bulan. Maka pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Eyang Siti Jenar itu sangat jauh berbeda. Dan kita suruh menyampaikan dalam bentuk pesannya ini juga jauh berbeda. Penyampaian orang banyak itu seperti itu bentuknya, terus penyampaian kita bentuknya seperti ini. Jauh berbeda. Ya berbeda ilmunya, ya berbeda karena kebodohan kita. Intinya di situ.
Kalau di luar sana yang menyampaikan orang-orangnya pinter, berpendidikan tinggi. Tapi kalau di sini yang menyampaikan ilmu yang Siti Jenar, malah orangnya tidak tahu apa-apa. Baca ya nggak bisa, nulis nggak bisa. Menyampaikan saja itu hanya sekilas yang diingat antara hubungan dia dengan yang Siti Jenar. Jadi tidak bisa luas. Hanya sekilas, intinya di situ banyak perbedaan. Tapi yang penting apa yang kita sampaikan itu tadi bisa menjadi penambahan akhlak, pemikiran, roh dan jiwa kita semua. Intinya di situ, biarpun tidak pinter tapi bisa dipahami lah. Intinya sebatas itu. Sesuai judulnya tadi adalah memasukkan karakter Islam menjadi akhlak, roh dan kehidupan orang Jawa. Zaman dulu itu ucapannya seperti itu. Jadi karakter Islam yang dibawa Rasulullah, cara pembelajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, terus dibawa Eyang Siti Jenar, dimasukkan orang-orang Jawa, didakwahkan oleh orang-orang Jawa khususnya di pantai utara. Itu tidak mau dicampur, intinya masih murni asli ajaran dari Rasulullah. Dia ngomongnya seperti itu, ya kita sampaikan apa adanya. Menurut dia yang namanya karakter Islam itu jangan sampai dicampur, nanti dipisahkan susah. Terus cara menjabarkan ilmu-ilmu yang dikandung di dalam Al-Quran pun dia tidak berani ngomong selain Al-Quran. Sebab dia mempunyai keyakinan aku membaca Al-Quran menjabarkan wahyu Allah. Kalau aku ketawa berarti aku malah menghina Allah dan Rasulnya. Aku tidak menghargai akhlak Al-Quran. Dia ngomong seperti itu. Makanya sejak awal aku menjabarkan ilmu ini tidak pernah kita buat guyonan. Sebab ini adalah ilmu yang sangat dalam, kandungan Al-Quran yang sangat dalam, kisah-kisah perjalanan Rasulullah yang sangat dalam. Jadi jangan sekali-kali dicampur dengan bentuk-bentuk tadi, termasuk budaya, kesenian dan keyakinan, dan pemahaman-pemahaman agama yang lain tidak boleh dicampur. Dia memberi izin agama apa saja dipelajari, tapi jangan dicampur dalam bentuk karakter Islam. Karakter Islam bentuknya berdiri sendiri, terus pemahaman ilmu Al-Quran termasuk ada beberapa unsur itu berdiri sendiri, tidak mau dicampur dengan yang lain. Intinya di situ. Tapi dia tidak pernah melarang budaya satu sama lain. Jadi cara dakwahnya antara dua titik wali-wali luwah itu ada persilangan, tapi semuanya menjadi keseragaman bagi kita. Jangan dibuat permasalahan tapi malah dianggap itu keseragaman, tinggal pilih yang mana. Kita hidup di dunia adalah penuh kebebasan, nanti Allah yang menentukan. Jadi kita harus sadar diri, menjadi orang kecil, ilmunya kecil, harus sadar diri siapa sih kita. Nah, di sini ini kuncinya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.